Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Tusana Putri dengan akhiran NIM 063. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 6. Sebelumnya yang terhormat Bapak Fuad sebagai dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik dan juga teman-teman yang saya hormati dan saya sayangi. Di sini saya akan memandu berjalannya presentasi dari kelompok 6 yang berjudul Theory of Human Motivation dari Abraham Maslow. Selanjutnya disambung sama pemateri. Baik, perkenalkan, nama saya Febriani Vitasari selaku pemateri 1 yang akan menjelaskan tentang biografi Abraham Maslow. Abraham Maslow lahir pada 1 April 1908 dan meninggal pada 8 Juni 1970. Abraham Maslow ini seorang teoretikus yang banyak memberi inspirasi dalam teori kepribadian. Ia juga seorang psikolog di Amerika Serikat yang mempelopori aliran psikologi humanistik. Nah, ia juga terkenal dengan teorinya yaitu hierarki kebutuhan manusia. Perkenalkan, saya Siti Nur Ali Hidayah dengan akhiran NIM 076 selaku pemateri 2. Di sini saya akan menjelaskan dari pengertian Abraham Maslow. Jadi, teori hierarki kebutuhan Maslow adalah salah satu teori psikologi yang berguna untuk memicu munculnya motivasi pada seseorang individu dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Teori hierarki kebutuhan Maslow diperkenalkan pada tahun 1943 melalui A Theory of Human Motivation melalui acara Psychological Review. Perkenalkan, saya Cindy Tasari dengan akhiran NIM 076. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep teori hierarki kebutuhan Maslow. Abraham Maslow mengatakan bahwa dalam mencapai tingkatan kebutuhan selanjutnya, seseorang dapat menggunakan kuasa motivasi untuk mendorong mereka dalam mencapai tingkatan kebutuhan di tingkat selanjutnya. Ada 2 jenis motivasi yang dapat digunakan oleh seseorang individu dalam memenuhi kebutuhan mereka, yaitu menggunakan deficiency growth dan motivation growth. Selanjutnya, kita masuki materi 5 kebutuhan dasar manusia. Saya akan menjelaskan tentang kebutuhan fisiologis atau psychological needs. Kebutuhan psikologis adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi tubuh untuk menjaga kesehatan dan kelangsungan hidup, meliputi rasa lapar, haus, pelindung, seksual, dan kebutuhan fisik lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 5 kebutuhan dasar manusia yang kedua, yaitu kebutuhan keamanan dan keselamatan kerja, yang dalam bahasa Inggrisnya security of safety needs, meliputi rasa ingin dilindungi dari bahaya fisik dan emosional, yang artinya kebutuhan keamanan dan keselamatan kerja diciptakan untuk melindungi diri dari bahaya fisik dan emosional seseorang. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan 5 dasar kebutuhan manusia yang ketiga, yaitu kebutuhan sosial, yang meliputi rasa kasih sayang, pemilikan, penerimaan, dan persahabatan. Dengan bahasa Inggrisnya yaitu affiliation of or acceptance. Contohnya itu seperti meliputi rasa diterima dan dicintai, seperti meliputi tentang kebutuhannya itu persahabatan, pertemanan, dan lain-lain. Perkenalkan, saya Javanti Keisha Aseli dari akhiran NIM 021 ingin melanjutkan 5 kebutuhan dasar manusia yang keempat. Teori kebutuhan penghargaan dari Abraham Maslow atau esteem needs merupakan salah satu aspek dalam hierarki kebutuhan manusia. Teori ini menggambarkan bagaimana manusia serangkaian kebutuhan yang harus dipenuhi secara beruntutan, dan kebutuhan penghargaan ini terletak di atas kebutuhan fisiologis dan kebutuhan keamanan dalam hierarki tersebut. Nah, kebutuhan penghargaan ini terdiri dari 2 komponen. Yang pertama yaitu kebutuhan penghargaan dari orang lain. Ini mencakup penghargaan dari orang lain seperti pengakuan, status sosial, prestis manusia ingin dihormati dan diakui oleh orang lain di dalam masyarakat. Kebutuhan ini bisa dipenuhi
melalui prestasi penghargaan dan pengakuan sosial. Yang kedua, ada kebutuhan penghargaan diri sendiri, self-esteem needs. Ini mencakup penghargaan terhadap diri sendiri, seperti harga diri, rasa percaya diri, dan otonomi. Manusia juga ingin merasakan baik tentang diri mereka sendiri dan memiliki keyakinan dalam kemampuan dan nilai-nilai mereka. Ketika kebutuhan penghargaan ini terpenuhi, individu akan merasa lebih dihargai, merasa harga diri ini lebih baik, merasa diterima oleh kalangan seluruh masyarakat. Namun Maslow juga mengingatkan bahwa setiap kebutuhan dalam hierarki ini harus dipenuhi secara bertahap, dimulai dari tingkat yang paling dasar hingga tingkat yang paling tinggi. Kepuasan tingkat yang lebih rendah harus tercapai sebelum seseorang dapat memenuhi tingkat yang lebih tinggi. Jadi harus dipenuhi secara beruntun. Yang terakhir ada kebutuhan aktualisasi atau needs for self-actualization. Kebutuhan aktualisasi adalah dorongan intrinsik yang mendorong individu untuk mencapai potensi maksimal mereka, mengembangkan bakat, dan mencapai keaktivitas serta pertumbuhan pribadi yang lebih optimal. Kebutuhan ini hanya muncul setelah kebutuhan-kebutuhan tingkat yang lebih rendah di dalam hierarki, seperti kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, sosial, penghargaan telah terpenuhi. Kebutuhan aktualisasi ini mencakup aspirasi untuk mencapai tujuan yang penuh makna, eksplorasi kreatif, pemahaman diri yang mendalam, dan pengalaman puncak yang disebut dengan pengalaman aliran atau flow experience. Proses pencapaian kebutuhan aktualisasi berbeda untuk setiap individu ini berbeda, dan apa yang membawa kepuasan aktualisasi bisa juga berbeda-beda. Pentingnya teori ini adalah untuk mendorong individu untuk mengembangkan potensi pribadi mereka masing-masing, mencari makna dalam hidup mereka, meraih kebahagiaan yang sejati melalui pertumbuhan diri mereka masing-masing. Nah, yang terakhir di sini saya sebagai moderator akan membacakan kesimpulan presentasi dari kelompok 6. Nah, kesimpulannya yang pertama itu ada konsep Abraham Maslow tentang motivasi adalah konsep yang disusun berdasarkan beberapa asumsi dasar mengenai motivasi. Nah, yang kedua itu ada teori Maslow mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki berbagai jenis kebutuhan hidup, mulai dari kebutuhan fisiologis, kebutuhan cinta, rasa aman, dan kebutuhan aktualisasi diri yang semuanya ingin dipenuhi manusia. Nah, itu saja kesimpulan dari presentasi kelompok 6 hari ini. Saya selaku moderator mewakili teman-teman saya kelompok 6 meminta maaf apabila ada salah kata dari mereka yang salah. Sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.